Saudaraku, kita masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih punya keluarga. Tapi mengapa hati terasa sempit, gelisah, dan sulit bersyukur? Padahal Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatmu." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lalu, apa yang salah dengan hati kita? Mengapa nikmat banyak, tapi syukur terasa berat? Mari kita renungkan bersama sebelum nikmat itu dicabut tanpa kita sadari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, di pagi hari kita bangun, mata masih melihat, tubuh masih bergerak, itu semua nikmat yang sering kita lupa. Allah berfirman, "Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Saudaraku, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa jika kita mencoba menghitung nikmat-nikmat yang telah Dia curahkan, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena nikmat itu bukan hanya banyak, tetapi juga beragam. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat udara yang kita hirup tanpa diminta. Namun, lihatlah kasih sayang Allah. Meski kita sering lupa bersyukur, Allah tetap memberi. Meski ibadah kita penuh kekurangan, Allah tetap mengampuni. Meski kita lalai, Allah tidak langsung menyegerakan hukuman. Dialah yang Maha Pengampun, Dialah yang Maha Penyayang. Maka jangan tunggu sempurna untuk bersyukur. Mulailah hari ini dengan hati yang mengakui nikmatnya, karena setiap detik hidup kita adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Nikmat yang tidak terasa. Kadang kita tidak merasa punya nikmat karena kita melihat milik orang lain. Rumah kita cukup, tapi lihat rumah tetangga kita sedih. Anak kita sehat, tapi lihat anak orang lain juara, kita kecewa. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia." Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Saudaraku, dalam urusan dunia, harta, kesehatan, kecantikan, jabatan, kita dianjurkan melihat mereka yang lebih susah. Bukan untuk merendahkan, tapi agar kita sadar betapa banyak nikmat yang Allah sudah beri. Bayangkan ketika kita merasa rumah kita sempit, masih ada saudara kita yang tak punya tempat berteduh. Ketika kita mengeluh badan sakit, ada yang terbaring bertahun-tahun tanpa bisa bangun. Saat itulah hati kita berkata, "Ya Allah, ternyata aku sangat kaya." Inilah cara mengatasi kufur nikmat. Karena kalau kita terus melihat ke atas,
kita akan merasa kurang dan nikmat Allah terasa kecil. Namun ada pengecualian penting dalam urusan akhirat, ilmu, ibadah, akhlak. Kita justru diperintahkan melihat ke atas, melihat orang yang lebih rajin solatnya, lebih dalam ilmunya, lebih lembut akhlaknya, agar kita termotivasi untuk menjadi lebih baik. Subhanallah, hadis ini benar-benar obat hati. Obat bagi hati yang selalu merasa kurang. Obat bagi jiwa yang takut miskin. Obat bagi hati yang dipenuhi iri. Saudaraku, mari kita latih diri mulai hari ini. Kalau melihat dunia, lihat ke bawah agar bersyukur. Kalau melihat akhirat, lihat ke atas agar bertambah taat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang qanaah, hamba yang bersyukur, dan hati kita selalu tenang dalam ridhonya, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Penyebab hati sulit bersyukur. Pertama, terlalu fokus pada kekurangan. Kita lupa kesehatan, sibuk memikirkan harta. Kedua, terlalu sering membandingkan. Media sosial membuat kita lupa nikmat sendiri. Ketiga, kurang zikir dan ibadah. Hati jauh dari Allah, syukur pun hilang. Allah berfirman, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika hati dekat dengan Allah, syukur menjadi mudah. Cara melatih syukur. 1. Sebut nikmat setiap hari. Bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. 2. Gunakan nikmat untuk taat. Ilmu, mengajarkannya. Harta, menyedekahkannya. Waktu, menggunakannya untuk beribadah, menyembah Allah. Allah berfirman, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Al-Quran Surat Saba ayat 13. 3. Lihat orang yang lebih sulit, agar hati lembut. Syukur menarik nikmat baru. Allah berjanji, jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Saudaraku yang dirahmati Allah, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling diimpikan oleh setiap manusia. Mintalah surganya, mintalah ridhonya, mintalah hidup yang penuh berkah. Hanya kebaikan-kebaikan saja yang kita kerjakan, ucapkan, sikapi. Namun ingat, semua itu harus ditempuh dengan ketaatan kepada Allah. Karena Allah tidak memberikan kebaikan sejati kecuali kepada hamba yang taat kepadanya. Bukan sekadar berharap
bukan hanya berangan-angan, tetapi berjalan di jalan yang Allah cintai. Ketika seseorang tetap istiqamah di jalan itu, meski pelan, meski berat, meski sepi, Allah sendiri yang akan menolongnya. Allah yang akan membukakan pintu harapannya. Allah yang akan mengantarkannya menuju cita-citanya. Maka jangan kecilkan doa kita. Mintalah yang paling tinggi, namun tempuhlah dengan taat. Karena setiap yang berjalan menuju Allah, siapa saja yang melalui jalan Allah, Allah akan mendekatkannya kepada segala kebaikan. Saudaraku, rezeki bertambah bukan hanya uang, tapi ketenangan, kesehatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman di dalam rumahnya, badannya sehat, memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah memiliki dunia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2346. Bahaya tidak bersyukur. Nikmat bisa dicabut perlahan, hati jadi sempit, keluarga jauh, rezeki seret. Allah berfirman, jika kamu kufur, azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Saudaraku, Allah akan cabut nikmat itu karena kita kufur nikmat. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi agar kita kembali. Kufur nikmat bukan berarti tidak percaya kepada Allah. Kufur nikmat adalah sikap yang tidak mensyukuri, mengingkari, atau menyalahgunakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan. Kadang kita tidak sadar kita sedang berada dalam bahaya itu. Contoh pertama, sombong. Merasa harta yang kita miliki murni hasil kerja keras kita. Lupa bahwa kecerdasan, tenaga, kesempatan, bahkan napas kita semua adalah pemberian Allah. Contoh kedua, tubuh yang sehat digunakan untuk maksiat, melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang jernih melihat yang haram, lidah yang fasih untuk menyakiti orang lain, tangan yang kuat untuk berbuat dosa. Bukankah itu bentuk pengingkaran terhadap nikmat? Contoh ketiga, menghambur-hamburkan harta. Belanja bukan karena butuh, tapi demi gengsi dan foya-foya. Padahal di luar sana masih banyak yang kesulitan makan. Dan yang terakhir, selalu merasa kurang. Sudah diberi, tapi tetap mengeluh. Sudah cukup, tapi merasa sempit. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Saudaraku, hati-hati. Nikmat yang tidak disyukuri bisa berubah menjadi ujian.
dan ujian yang tidak disadari bisa berubah menjadi penyesalan. Mari kita jaga hati, akui bahwa semua dari Allah. Gunakan nikmat untuk kebaikan, yaitu ridho Allah, dan latih diri untuk berkata setiap hari, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Saudaraku, coba sekarang tarik napas, itu nikmat. Lihat keluarga, itu nikmat. Masih bisa salat, itu nikmat. Mari ucapkan bersama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur. Jangan Engkau cabut nikmat sebelum kami sadar. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.